Halo, assalamualaikum. Pada siang ini, saya akan menyampaikan lecture note untuk pelajaran sinyal dan sistem untuk kelas reguler ya. Pada kesempatan ini membahas jenis sinyal dan sifat-sifatnya. Nah, di sini definisi sinyal adalah representasi dari informasi dalam bentuk variabel yang berubah terhadap waktu, ruang, atau parameter lain. Nah, sinyal berperan penting dalam berbagai bidang teknik ya. Jadi mungkin sekeliling kita tuh sinyal banyak tapi kita nggak sadar ya. Seperti komunikasi, kontrol, pemrosesan data, dan sistem elektronik ya. Seperti yang pernah kita ceritakan waktu minggu kemarin ya. Dalam sistem tersebut, sinyal digunakan untuk mentransmisikan data dari satu titik ke titik lainnya. Nah, kedua, ya, ini ada di lecture note, jadi kalian bisa lihat materinya ya. Kedua, klasifikasi sinyal. Sinyal dapat dikategorikan berdasarkan beberapa karakteristik penting seperti waktu, amplitudo, dan sumbernya. Klasifikasi ini membantu memahami sifat sinyal-sinyal serta cara pemrosesan yang diperlukan. Kemudian A, berdasarkan waktu. Sinyal waktu kontinu atau continuous time sinyal. Sinyal yang didefinisikan pada setiap waktu adalah fungsi yang kontinu seperti xt, 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 di mana t merupakan variabel waktu ya, t itu time ya. Jadi X dalam kurung T gitu ya. Contoh sinyal suara dari mikrofon analog ya. Mikrofon itu yang suka halo-halo ya. Gelombang radio ya, mungkin kalian pernah tahu AM atau FM ya. Terus sinyal waktu diskrit atau discrete time sinyal. Sinyal yang didefinisikan hanya pada saat waktu tertentu. Biasanya diperoleh melalui proses sampling sinyal kontinu. Representasi matematisnya adalah X dalam kurung N. X dalam kurung N, X dalam kurung N, di mana N merupakan indeks diskrit ya, atau bilangan bulat ya, diskrit. Nah, contoh data digital dari sensor ya, jadi digital ya kalau diskrit itu. Sinyal yang dikirim dalam sistem komunikasi digital. Terus udah itu ada berdasarkan amplitudo ya, sebentar. Berdasarkan amplitudo sebentar ya. Bergeser ya. Berdasarkan amplitudo, jadi jangan lupa baca materinya juga ya. Karena ini berdasarkan amplitudo ya, berdasarkan amplitudo di sini kita bisa lihat ada sinyal analog ya. Sinyal analog itu sinyal yang memiliki rentang nilai amplitudo kontinu ya. Artinya sinyalnya dapat mengambil nilai dari semua titik dalam suatu rentang tertentu tanpa ada batasan diskrit ya. Contohnya sinyal tegangan analog ya. Sinyal suhu dari termometer analog. Nah ya. Jadi kalian bisa lihat misalnya ada gelombang-gelombang gitu langsung ya. Nah, terus sinyal digital, sinyal yang hanya memiliki nilai amplitudo diskrit ya. Pada umumnya sinyal digital hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, yaitu bilangan biner. Tetapi juga bisa lebih dari dua nilai dalam sistem multi-level. Contoh sinyal komunikasi digital, data dalam komputer ya. Nah, berdasarkan periodisitas sinyal periodik, sinyal yang berulang pada interval waktu tetap disebut periode TTT ya. Sinyal periodik memiliki bentuk gelombang yang berulang dengan pola yang sama setelah setiap interval waktu tertentu. Contoh gelombang sinusoidal, gelombang persegi dalam rangkaian digital ya.
Terus sinyal aperiodik, sinyal yang tidak memiliki periode pengulangan yang tetap atau tidak mengulangi bentuk gelombang yang sama. Jadi nggak sama gitu ya, berubah-ubah gitu. Noise atau sinyal acak dalam sistem komunikasi, jadi bisa bentuknya berantakan atau nggak sama gitu ya. Terus D, berdasarkan deterministik atau stokastik. Sinyal deterministik ya, sinyal yang dapat dideskripsikan secara tepat dengan model matematis dan tidak melibatkan ketidakpastian. Perilaku sinyal deterministik dapat diprediksi dengan presisi tinggi. Contohnya gelombang sinusoidal ya. Jadi gelombang sinusoidal kan berulang-ulang dan pasti seperti itu ya, tergantung hitungannya ya. Sinyal yang dihasilkan oleh osilator. Jadi bisa dideskripsikan secara tepat dengan model matematis dan udah pasti ya, tidak melibatkan ketidakpastian. Terus sinyal stokastik atau random sinyal. Sinyal yang tidak dapat diprediksi secara tepat karena melibatkan unsur acak atau ketidakpastian. Sinyal stokastik biasa dianalisis menggunakan metode statistik. Contoh, noise dalam sistem komunikasi radio atau sinyal thermal ya. Terus berdasarkan energi dan daya. Sinyal energi, sinyal yang memiliki energi total terbatas ya. Energi sinyal dihitung sebagai integral kuadrat dari sinyal terhadap waktu dan nilainya bersifat terbatas. Nah, ini ada rumus energi ya. Contoh, pulsa tunggal dengan durasi terbatas. Terus ada lagi sinyal daya ya. Sinyal daya, sinyal yang memiliki daya rata-rata terbatas tapi energi totalnya tidak terbatas karena sinyal berlangsung terus-menerus ya. Nah, rumus daya yaitu ya P limit T. Nah, ini ya nanti Ibu kasih itu contoh gelombang sinusoidal periodik yang tidak berhenti. Terus berdasarkan linearitas ya. Sinyal linear yaitu sinyal yang mengikuti prinsip superposisi, yaitu jika dua sinyal digabungkan atau dikalikan dengan skalar, hasilnya adalah sinyal baru yang masih mengikuti sifat aslinya. Contoh, kombinasi sinyal sinusoidal. Nah, kemudian sinyal nonlinear, sinyal yang tidak mengikuti prinsip superposisi, biasanya muncul dalam sistem yang tidak memiliki komponen nonlinear. Contoh, sinyal yang diproses oleh amplifier nonlinear atau modulasi frekuensi yang ekstrim. Nah, terus sifat-sifat sinyal ya. Jadi bukan manusia aja yang punya sifat, sinyal juga ada ya. Untuk memahami lebih lanjut perilaku sinyal, penting untuk mengetahui sifat dasar sinyal. Sifat ini penting dalam menentukan bagaimana sinyal diproses, dimodifikasi atau digunakan dalam sistem. Yaitu di sini ada simetrisitas. Sinyal simetris atau event sinyal. Sinyal memiliki sifat simetris terhadap sumbu vertikal atau pusatnya ya. Untuk semua TTT, sinyal ini memenuhi XT sama dengan X. Terus dalam kurung min T, XT sama dengan X min T, XT sama dengan X min T. Contoh gelombang kosinus ya. Sinyal antisimetris atau odd sinyal. Sinyal yang bersifat antisimetris terhadap sumbu vertikal. Untuk semua TTT, sinyal ini memenuhi XT sama dengan X min X min T, X T sama dengan min X dalam kurung min T, X dalam kurung T sama dengan min X dalam kurung min T. Contoh gelombang sinus ya. Terus ada kausalitas ya, ada sinyal kausal. Sinyal yang hanya ada untuk waktu T lebih besar dari 0, GEK 0, T lebih besar sama dengan 0. Sinyal menghasilkan sinyal kausal biasa tidak bergantung pada input di masa depan. Contoh respon sistem kendali yang dimulai setelah sinyal masukan diberikan. Sinyal non-kausal, sinyal eksis baik sebelum dan sesudah T sama dengan 0, T sama dengan 0, T sama dengan 0. Dalam aplikasi praktis, sinyal kausal
Sinyal non-kausal biasa merupakan representasi teoritis. Contoh sinyal dalam transformasi Fourier. Ternyata masih banyak ya. Ada sinyal periodik dan harmonik. Ada contoh aplikasi sinyal ya. Nanti kalian baca ya. Nah, contoh aplikasi sinyal dalam teknik elektro ya, misalnya komunikasi digital. Sinyal digital digunakan mengirim data dalam bentuk bit melalui berbagai media seperti kabel tembaga, serat optik atau gelombang elektromagnetik ya. Modulasi digital seperti PSK, phase shifting dan QEM mengubah sinyal digital untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Terus sistem kendali otomatis. Sinyal digunakan sebagai input dan output untuk mengontrol sistem fisik. Sinyal sensor memberikan informasi tentang keadaan sistem, sedangkan sistem kendali menentukan tindakan yang harus diambil. Contoh penggunaan sinyal dalam sistem kendali suhu AC atau sistem pengendalian motor servo. Terus ada pemrosesan sinyal digital atau DSP. DSP digunakan dalam aplikasi pengolahan suara, pengolahan gambar, dan kompresi video. Sinyal waktu diskrit diproses untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi penyimpanan dan transmisi. Algoritma seperti filter digital, transformasi Fourier, dan pengkodean digunakan untuk mengolah sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Nah, ini kesimpulannya. Jadi sinyal itu merupakan elemen fundamental dalam teknik elektro, digunakan dalam berbagai aplikasi dan dari komunikasi hingga pengendalian sistem. Ya, jadi memahami jenis dan sifat sinyal sangat penting dalam merancang dan menganalisis sistem teknik yang efektif. Analisis sinyal melibatkan berbagai metode seperti transformasi Fourier, filter digital, dan teori informasi untuk menangani berbagai jenis sinyal yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Nah, ini referensinya Oppenheim ya, Discrete Time Signal Processing, Hyken, S. Van Ven tahun 2007, Sinyal Sistem, John Welly, terus Proakis. Nah, ini JG and Manolakis ya. Jadi mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.